tentang pemahaman yang akan kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat ridwanullah wa an ajmain. Nah, di situ bagaimana dulu Rasul SAW juga sudah menjamin sebaik-baik manusia adalah generasiku. Waktu itu Rasulullah SAW sudah bersabda begitu. Bagaimana menurut Siwo tentang pemahaman yang ini? Begitu aja Siwo. Mungkin bisa ditangkap tentang belum. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya. Tentang pemahaman tauhid, bagaimana agar kita punya pemahaman tauhid sebagaimana pemahaman para sahabat, berangkat dari sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi adalah generasi itu. Gitu ya. Kurang lebih begitu. Saya bermaaf, teknis lagi akhirnya. Pertama, di sini ada istilah sahabat. Tolong Mas Ari di Kebun Jeruk didefinisikan dulu tentang apa sih yang dimaksud sahabat itu. Ya, ada yang memahami sepanjang eksplorasi dan pengalaman saya dalam pembelajaran, ada yang memahami sahabat itu seluruh orang Muslim yang hidup sezaman dengan Rasul. Ada yang memahami itu yang disebut sahabat. Tetapi ada lagi yang mungkin lebih hati-hati, dia menyatakan, nggak bisa dong, kan orang Muslim juga di waktu itu ada juga orang Muslim yang munafik. Ada orang Muslim yang buruk, ada orang Muslim yang melanggar. Apakah itu juga masuk ke kriteria sahabat? Misalnya begitu. Nah, jadi nanti ada sahabat adalah orang Muslim yang sezaman dengan Rasul, dengan catatan dia tidak buruk, dia tidak punya perangai ini. Walhasil kemudian ada penyempitan makna sahabat. Kemudian nanti ada dipertajam lagi. Yang dimaksud sahabat adalah orang-orang yang dia disebut oleh Rasul memang sebagai sahabatnya. Yang tidak disebut ya enggak. Misalnya begini, saya tanya, Mas Ari sahabat sampean siapa? Misalnya gitu. Kemudian dia nyebutlah nama-nama gitu kan. Ada sih. Jadi kita harus hati-hati untuk memahami istilah sahabat ini. Ya. Atau misalnya ada sahabat besar. Nah, ada istilah lagi kan. Jadi ada sahabat besar, berarti ada sahabat kecil dong. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Mas Ari tadi berangkat dari pemahaman bahwa sebaik-baik orang, tadi saya tulis tadi, sebaik-baik orang adalah orang-orang yang di generasiku. Mungkin maksudnya orang di sini generasi, jadi sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tetapi saya cukup serius dalam terkait dengan riwayat-riwayat seperti ini gitu. Yang saya tahu hingga saat ini, yang saya ingat juga hingga saat ini, meskipun saya sebelumnya memahami seperti ini, tapi kemudian setelah saya agak lebih cermat di situ, itu kalimatnya bukan generasi, Mas, tapi kurun. Khairul kurun qarni. Jadi sebaik-baik kurun itu kurunku. Jadi terkait dengan waktu, bukan terkait dengan orang. Nah, nanti ada riwayat-riwayat lain, ya saya tidak tahu persis kesahihan riwayat itu, tetapi saya lebih condong ke riwayat-riwayat yang akan saya sebut itu berdasarkan tentu keterbatasan cara berpikir saya. Misalnya begini, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat itu menyatakan bahwa nanti akan ada satu kaum yang jauh dari aku, yang tidak pernah melihat aku,
tapi dia itu mempunyai kecintaan yang luar biasa kepadaku, dan dia mempunyai kualitas keimanan yang luar biasa sampai dia itu mampu menggapai andai keimanan itu ada di bintang-bintang Suraya, misalnya seperti itu. Nah, ada sahabat yang bertanya, bukankah kami sebagai sahabatmu selalu bersamamu, selalu membelamu, dan masih adakah lagi orang yang lebih baik dari kami? Dan dalam riwayat itu dinyatakan mereka itu yang disebut di depan tadi dibandingkan kalian itu 40 kali lebih baik dari kalian. Nah, ada riwayat yang seperti itu. Saya tidak mengerti ya, Mas Ari, mana riwayat yang lebih sahih. Saya tidak tahu tentang itu. Cuma saya menggunakan cara berpikir saya, antara lain saya punya kaidah dalam berpikir itu bahwa kesempurnaan itu selalu ada di belakang, bukan di depan. Jadi, kalau terkait dengan generasi manakah yang akan terbaik? Justru generasi yang paling belakang, yaitu generasi yang sempurna. Karena kesempurnaan itu di belakang. Ya tidak ada namanya kesempurnaan itu di depan, kecuali yang memang sudah maha sempurna. Dia tidak butuh proses lagi untuk menyempurnakan dirinya. Tetapi manakala sesuatu yang dia untuk menuju sempurna itu butuh proses, maka pasti kesempurnaan itu di belakang, tidak di depan. Itu logika salah satu cara berpikir saya, bahwa kesempurnaan itu ada di belakang, bukan di depan. Ya. Seseorang itu bermula dari tidak tahu apa-apa, kemudian semakin tahu, semakin sempurna. Alam juga, dari alam rahim ke alam dunia, ke alam barzah lebih sempurna lagi, ke alam akhirat lebih sempurna, dan seterusnya. Sehingga generasi juga kesempurnaan itu semakin ke belakang. Bukan, kalau saya pernah punya juga sih pemahaman yang seperti ini, bahwa generasi terbaik adalah generasi sahabat, setelah itu tabi'in, setelah itu tabi'in, kemudian sampai kepada mutaakhirin gitu ya. Tapi kemudian saya berpikir, loh kalau begitu ya semakin lama mutu Islam semakin hilang dong. Sehingga kan sampai dengan cara berpikir seperti itu sampai kemudian mempunyai akibat, loh mana mungkin sekarang itu ada orang yang sehebat sahabat misalnya. Mana mungkin sekarang itu ada orang yang sepandai di zaman sahabat dulu. Sampai seperti itu. Tapi setelah kemudian pemahaman saya berubah karena mempunyai satu dasar berpikir yang tadi, bahwa kesempurnaan itu di belakang, itu sangat memungkinkan ada orang-orang sekarang yang lebih bermutu dibandingkan mutu orang-orang di zaman Nabi. Karena kesempurnaan itu di belakang, bukan di depan. Jadi kalau kita mau mencari kesempurnaan Islam, jangan dulu, nanti fondasinya betul sudah ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Rasul sebagai wakil Tuhan yang sudah menyempurnakan fondasi semua yang dibutuhkan kepada kesempurnaan ya. Tetapi dalam makna generasi, dalam makna kaum, dalam makna umat, itu yang saya pahami bahwa kejayaan kebenaran, supremasi kebenaran, kesempurnaan generasi, kesempurnaan kaum, apalagi kesempurnaan umat itu di belakang. Nanti, bukan sekarang, bukan kemarin. Gitu. Nah, sehingga saya menatap sangat optimis bahwa kebenaran itu akan tegak nanti. Tapi kalau dengan cara berpikir saya yang dulu, bahwa generasi terbaik sahabat, kemudian di bawah itu tabi'in, di bawah itu tabi'in, yang terburuk mutaakhirin. Sekarang ini adalah zaman yang sudah amat buruk, sehingga ya makin lama makin buruk dong. Terus di mana bentuk kesempurnaan itu? Jadi nggak bakal bisa kita nyari mana Islam yang sempurna, gitu kan? Nah, saya punya pengalaman dua cara berpikir yang dengan kaidah berpikir yang berbeda, hasil pemikirannya menjadi sangat terbalik. Seperti itu. Terus ya coba itu bisa dijadikan tambahan data untuk Mas Ari. Mas Ari.
Terus tadi bagaimana agar pemahaman kita itu bisa sebagaimana pemahaman para sahabat, ya. Ya saya harus tanya dulu sahabat yang mana nih. Karena masing-masing mereka juga berbeda-beda kan tingkat pemahamannya. Meskipun ketemu seorang guru yang sama, banyak murid itu bisa berbeda pemahamannya. Bahkan dua murid dengan satu guru, karena kapasitas penangkapannya bisa berbeda-beda, sehingga juga pemahamannya juga berbeda-beda. Ya, nah kalau ditanyakan misalnya, sahabat A misalnya Pak, Abu Dzar Al-Ghifari misalnya, atau Salman Al-Farisi yang dia bukan sekedar dianggap sebagai sahabat, tapi masuk di dalam keluarga. Ada dinyatakan dalam beberapa riwayat bahwa Salman Al-Farisi itu min ahlil baiti, gitu ya, termasuk dari keluarga, bukan sekedar sahabat lagi. Itu seberapa? Waduh, saya tidak bisa jawab itu. Saya tidak mampu mengukur pemahaman tauhid seseorang. Bahkan seberapa pemahaman tauhid dari masing-masing anak saya itu, saya sulit mengukurnya. Jadi apalagi orang lain ya, apalagi orang yang saya tidak mengerti bagaimana kehidupan sehari-harinya. Para sahabat kan udah jauh sekali. Jadi saya tidak tahu persis tentang itu. Tapi menurut saya begini, terlepas kita tahu atau tidak, yang penting yuk kita berproses yuk. Sekarang kan saya punya pemahaman tentang tauhid itu begini. Ya, kita taati, kita pakai yang sekarang. Kita yakini itu sebuah kebenaran. Tetapi, karena masih ada banyak hal yang mutunya lebih tinggi yang belum mampu kita gapai sekarang, ya mari kita tingkatkan. Saat demi saat, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ya. Seperti kalau kita belajar, kita ya dari TK, hari, ke minggu, bulan, terus akhirnya sampai SD, terus lama-lama, kita SMP, saya sampai sempat kuliah tuh, kan. Tapi kalau saya bayangkan, waktu saya masih TK, kemudian saya pengen kuliah, bagaimana ya agar saya punya pemahaman seperti dosen-dosen, misalnya, ya itu boleh sih, bagus itu untuk motivasi, tetapi kita harus ingat, bahwa kita masih di SMA, kita masih mahasiswa, jadi kita harus mengikuti tahapan-tahapan yang relevan sesuai tingkatan kita masing-masing. Itu saja yang terpenting. Kalau kita terlalu semangat untuk langsung bermimpi untuk bisa memahami sebagaimana yang dipahami oleh para dosen, kita nanti capek deh. Capek karena apa? Targetnya jaraknya terlalu, gap-nya terlalu banyak dengan keadaan saya sekarang. Tapi kalau kita seperti sekolah itu belajar dari hari ke hari, ada PR digarap, ada tugas dilakukan, ada pelajaran dipelajari, terus dari hari ke hari, dan seluruh problem kehidupan, seluruh kasus yang terjadi, ini semua adalah pendidikan. Mari kita itu garap PR per PR, maka tanpa terasa, tanpa harus terbebani, tapi kita bisa enjoy saja, seperti waktu kita sekolah enjoy kan? Ya, sambil berguru, sambil main-main, asal itu masih relevan kedudukan sebagai seorang murid, tidak ada masalah. Jadi kalau impian bagaimana agar tauhid saya seperti tauhidnya para sahabat-sahabat besar, itu sebuah impian yang sangat bagus, sebuah cita-cita, sebuah tujuan, sebuah raihan yang sangat bagus. Tetapi mari agar kita tidak terlalu terbebani dengan itu, kita berproses tahap demi tahap. Nanti akan ketemu deh, kita akan sampai kok pada terminalnya. Kalau tidak sekarang ya nanti, kalau nggak nanti ya besok, kalau nggak besok ya somben. Kalau nggak somben ya diteruskan toh. Nanti di alam barzah Allah yang masih maha mendidik. Di akhirat ya Allah masih maha mendidik. Allah kan nggak pernah berakhir maha mendidiknya. Jadi kita selalu dididik. Yang menjadi pertanyaan, apakah sekarang kita sudah memposisikan diri jadi murid yang baik? Itu. Atau kali kita nggak sadar kalau kita sedang dididik, jadi kita lupa sama pendidikannya. Mudah-mudahan nggak ya, dengan acara ini paling tidak mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit deh untuk mengkais-kais ke situ, ya. Ya, yang penting kita orientasi ikhtiar deh. Kita hasil apapun kan itu hanya akibat dari ikhtiar kita, dan kayaknya begitu. Saya kembali dulu deh sama Mas Sigit.